Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan nge-review S2000 lagi. Jadi kalau kemarin kita udah pernah nge-review S2000 Track Day di Singapura, S2000 Spoon, S2000 JS Racing, dan kali ini kita akan nge-review S2000 yang menurut gua modifannya paling ekstrim dan yang paling unik adalah mobil ini menggunakan mesin Ultramil. Ekstrim yang gue maksud di sini bukan ekstrim yang alay kayak kontes-kontes di daerah, tapi ekstrim yang gue maksud adalah semua aspek di mobil ini udah dimodifikasi, mulai dari eksterior, body kit, kaki-kaki, undercarriage, interior, pokoknya semuanya udah dimodif dengan proper dan bisa menjadi king di acara HIN 2021 kemarin. So, ini adalah mobil yang sangat spesial. Thank you so much owner dari mobil ini dan Mas Vino dari Platinum udah memperbolehkan Garasi Drift untuk review mobil yang keren banget ini. So, langsung aja kita mulai dari eksterior dulu ya. Mungkin kalian familiar sama warnanya karena ini warnanya mirip banget sama yang gue pakai di S15. Mungkin kode warnanya sama karena kita sama-sama bikinnya di Platinum. Cuman yang beda adalah kalau mobil gue itu body kitnya Rocket Bunny. Kalau ini Mas Vino custom bikin sendiri body kitnya, mulai dari bumper, fender, side skirt, fender belakang, sampai diffuser belakang, sampai wing bahkan itu dia bikin custom sendiri dengan detail yang menurut gue keren banget. Kita lihat dari bumper depan dulu. Jadi bumper depannya ini full karbon, dipaduin sama cat, custom juga semua. Dan kalau kalian lihat alur si karbonnya ini, attention to detailnya oke banget. Jadi yang sebelah kanan alur ke kanan, sebelah kiri alurnya ke kiri. Udah kayak mobil-mobil supercar macam Koenigsegg gitu ya. Dan desainnya ini menurut gua udah modern karena kurang lebih mirip kayak Liberty Walk gitu, yang bagian depannya tuh mostly dipenuhi dengan aspek karbon. Warna dari mobilnya sendiri di bumper depan ya paling nggak sampai setengahnya, yang setengahnya lagi tuh didominasi oleh karbon. Dan untuk desainnya sendiri menurut gua ya oke, keren. Depannya sini ada lubang buat langsung ke intercooler, pas banget juga fitmentnya. Di sini ada air duct buat kerem. Untuk fendernya sendiri ini udah wide body yang menurut gua lebar banget. Kira-kira mungkin nambah 10 cm kali ya masing-masing kiri dan kanan. Dan kalau kalian lihat nih dari bagian lampu ke ban jaraknya jauh banget. Kalau standar S2000 tuh nggak sejauh ini, yang bikin mobil ini jadi keren, jadi gagah banget. Tapi ada bagian yang menurut gue lebih detail lagi di sini, yaitu bagian belakangnya sini. Jadi kalau S2000 itu kan terkenal ban depannya maju banget, jadi banyak space di sini ya. Dan di sini Mas Vino Platinum bikin desainnya yang menurut gue keren banget, manfaatin ruang yang ada, bawahnya di expose untuk bagian ban, dan ini juga ada fungsinya sebagai aerodinamis. Tapi di sininya dikasih cut yang ngebedain antara standarnya nih sama fender yang udah wide body-nya. Jadi kalau kalian lihat dari belakang sini bentuknya tuh keren, nggak kayak body kit custom, nggak kayak made Indonesia karena kayak body kit luar, padahal ini kita bikinnya di Indonesia. Habis itu juga lanjut ke side skirt yang udah dikombinasi juga sama bahan karbon. Keren banget, gondrongnya tuh double step sini terus ke sini. Nyambung juga langsung ke fender belakang yang desainnya menurut gua kurang lebih kayak Rocket Bunny tapi nggak ada baut-bautnya. Dan ini juga wide body-nya lebar banget. Mungkin kurang lebih nambah 10 cm juga. Ada lubang juga di sini mungkin buat aerodinamis, dalamnya karbon. Pokoknya detailnya sih keren banget ini mobil. Belakangnya kalau kalian lihat juga nyambung ke bumper. Bumper yang udah custom juga, body kit sendiri. Dan kalau ngeliat bumper ini walaupun ngatung, tapi ini mengingatkan gue dengan body kit Supra dari HGK. Atau biasa kalau kalian tahu tuh Eurofighter. Kurang lebih kayak gini juga. Ban belakangnya ke expose banget.
karena emang stylenya mungkin tahun ini lagi kayak gini. Dan bumpernya ini kelihatannya kayak dimotong ya dan disambungin langsung ke diffuser buat aerodinamis yang bahannya udah karbon juga. Dan yang terakhir untuk modifikasi di eksterior adalah wing yang keren banget ini. Ada double step gitu, dipaduin juga antara warna mobilnya sama karbon. Dan bagian sampingnya ini menurut gue mengingatkan gue dengan mobil Koenigsegg Jesko ya, karena tajamnya itu ke depan. Jadi desainnya ini ekstrim sih menurut gue, tapi tetap keren. Kalau ditanya gue mau apa enggak pakai wing kayak gini, gue pengen sih, karena desainnya itu lebih modern dan juga memadukan warna merah yang bikin beda dari wing-wing lainnya. Dan kurang lebih kayak gitu untuk modifikasinya. Sama ada satu lagi gue lupa sebut, yaitu kap mesin. Kap mesinnya juga udah ganti custom pakai kap mesin karbon yang sama kayak bagasi belakang. Karbonnya full sebenarnya tapi dicat merah, dan yang ke expose karbonnya bagian lubang-lubangnya doang. Sama yang terakhir lagi, kaca spionnya ini udah pakai merek Spoon yang kemarin gue sempet nyoba bawa ini mobil, mindahin doang dari towing ke sini. Kaca spionnya ini kita nggak bisa lihat the big picture-nya karena kecil banget, so pastinya untuk harian ada sedikit susah sih, tapi untuk balap pastinya aerodinamis. Nah, kita lanjut ke velgnya. Velgnya ini spesial banget dari Rotiform, bahkan ada tulisannya special made for Haikal FRZ, owner dari mobil ini. Ini suatu kebanggaan banget pasti ya buat ownernya, karena ada namanya di velgnya dari Rotiform lagi. Rotiformnya ini pakai Rotiform 6 ring 18, lebarnya ini yang depan 11, lebar banget. Tuh 11 tuh udah kayak velg gua di S15 tapi bagian belakangnya, cuman ini dipakai di bagian depan. Dan untuk desain dari velgnya sendiri ini modern banget ya, 3-piece yang luarnya ini brush gitu, kinclong, yang dalamnya rada sedikit matte, perpaduan yang pas, dipadukan lagi dengan BBK Spoon 6 pot. Dan undercarriage-nya ini kaki-kakinya semua udah di powder coating warna-warni gitu, nanti kita bakal lihat juga pas terakhir di video. Kita akan naikin ke atas lift buat ngeliat bawahnya. Tapi menurut gua untuk kombinasi bagian depannya ini udah oke, cuman mungkin warna spoonnya ini rada sedikit kurang nyambung sama warna mobilnya. Itu pendapat gue ya, karena mobilnya merah, velgnya warna Cooper gini, tapi BBK-nya warna biru. Mungkin BBK-nya warna putih bakal, atau warna netral gitu bakal lebih masuk. Dan yang terakhir untuk bannya ini pakai Advan Neova 225/35 di lebar velg 11, jadi kelihatan menarik ya. Cuman emang konsepnya kayak gini keren banget. Sekarang kita lihat velg belakangnya. Untuk velg belakangnya sama menggunakan Rotiform 6, tapi untuk lebarnya ini jauh lebih gokil lagi speknya, yaitu 13,5. Lebar banget, sampai ban 295 dari Advan Neova ini aja narik, nggak ngotak. Mungkin kalau dibikin kotak lebarnya 335 kali ya, karena lebar si velgnya 13,5 inch. Yang bikin kalau dilihat dari belakang nih mobil, ban belakangnya tuh lebar banget, jadi gagah. Dan untuk bagian belakang menggunakan BBK Spoon juga yang 4 pot. Dan mobil ini pastinya menggunakan Airsus. Untuk backnya di kaki-kaki pakai Airsus dari Prazis. Dan untuk manajemen Airsusnya pakai Airlift 3H yang sama kayak di mobil gua. Yang manajemennya udah rapih, ada di belakang sini, berikut juga dengan tangki-tangkinya. Sama audionya ini udah full ground zero semua, mulai dari subwoofer sampai pokoknya semua audionya. Gue juga kurang paham tentang audio, tapi yang jelas ini audionya pasti suaranya udah oke banget. Dan bagasinya rapih, walaupun bagasinya S2000 itu tempatnya sempit ya, tapi bisa dimanfaatin, bisa dirapin juga, bisa masuk manajemen Airsus, tangki Airsus, sampai ke audionya. Dan yang menarik bukan di bagian bagasinya, tapi lebih ke mesinnya. Cuman sebelum ke mesin kita lihat interiornya dulu ya. Ya, untuk interiornya itu S2000 terkenal sempit, apalagi udah ada roll bar-nya nih. Tapi biar kita nge-review luas, kita buka dulu aja si kafannya ini, karena mobil ini kan cabrio.
Ini pertama kalinya gue nge-review mobil Cabrio. Jadi enak banget pasti nge-reviewnya. Ya. Dan Cabrio-nya keren banget karena nggak Cabrio doang, dipaduin sama roll bar-nya ini dari Mercusco yang ada lapisan karbonnya. Jadi kalau lihat dari luar tuh nggak cuman kelihatan kaca depan doang, tapi kelihatan si roll bar-nya. Menarik banget. Dan untuk modifikasinya juga di dalam sini ekstrim juga karena full interiornya ini pakai dry carbon, mulai dari door trim, dashboard, sampai konsol tengah, sampai belakang. Ini pakai carbon dry yang kalau diketok tuh suaranya beda karena nggak ada fibernya. Dan untuk bagian dashboardnya juga dipaduin sama Alcantara dengan jahitan merah yang sesuai sama warna mobilnya. Untuk bagian setirnya ini pakai setir Momo, bos kitnya pakai Mugen. Dan di bagian depan nih instrumen clusternya pakai Haltech IC7 yang semua data perihal mesin, temperatur gitu-gitu ada di sini semua. Jadi enak banget pastinya. Dan pakai shift knob Mugen juga yang dipadukan dengan konsol tengah yang udah dry carbon semua. Top banget. Untuk kaca spion tengahnya ini pakai spoon juga udah diganti yang white. Jadi beda sama kaca spion pada umumnya. Ini gue bisa lihat kayak bagian kiri, bagian kanan. Jadi bisa dibilang ini kaca spion kiri kanan juga karena udah white banget. Dan yang paling menarik menurut gue adalah joknya ini jok Recaro Sportster yang warnanya kayak warna mobil, merah dipadukan dengan hitam, stitching warna merah juga. Dan ini elektrik, jadi ngaturnya enak banget, nggak harus tarik-tarik gitu, tapi udah elektrik. Dan untuk di bagian bawah ada pedal box yang pegel banget. Gue sih dari dulu emang nggak bisa pakai pedal box karena gue kurang suka sama cara nginjaknya. Berat juga, remnya berat, koplingnya berat, tapi ini lebih responsif dari pedal-pedal biasa. Dan kemarin gue mindahin dari towing ke sini aja, pedalnya tuh bikin kaki kiri jadi pegel banget. Dan ya kurang lebih kayak gitu untuk bagian interior. So far sih ini enak banget interiornya karena S2000 itu dalamnya kecil, jadi kerasanya mobilnya kecil juga walaupun mobilnya lebar. Dan kita sekarang langsung aja lihat bagian yang paling menarik dari mobil ini, yaitu mesinnya, mesin Ultramilk. Let's go. Garasi di merchandise ada apparel dan aksesoris baru. Ini yang gue pakai, ada zipper hoodie yang gue desain sendiri. Keren banget, ada garasi drive-nya. Ada juga yang signature, belakangnya garasi drift segitiga yang seperti biasa. Ada payung, karena kita musim hujan kita bikin payung. Dan bagi kalian yang anak mobil, payung ini pasti berguna banget. Selain itu juga ada gantungan kunci terbaru kita, serta ada air freshener. Dan bagi kalian yang mau, langsung aja cek Garasi Drift Company di e-commerce Tokopedia dan juga Shopee atau di website kita. Linknya ada di deskripsi. Ya, selain mesin yang unik, bagian engine bay-nya juga ini baru pertama kali sih gue lihat ada di mobil, yaitu full karbon. Nih bagian sini-sininya nih dilapis karbon, jadi ngelihatnya tuh bukan kayak ngelihat sebuah engine bay, tapi lebih ke ngelihat interior. Cuman ada mesinnya, dan mesinnya sendiri ini pakai F20C yang udah dimodifikasi dari internal hingga eksternal. Bahkan turbonya ini pakai turbo yang kayak gue pakai di mobil balap gue di tahun 2022, yaitu Brock Warner. Pokoknya udah keren banget mesinnya, wire tuck juga, jadi rapih banget. Dan ya emang S2000 tuh mostly sih kalau modifikasinya benar di bagian mesin bisa kelihatan bersih, kelihatan rapih, nggak kelihatan kayak mesinnya itu nyambung ke mobil karena semua kabel-kabelannya itu rapih. Dan penempatannya juga bisa luas banget karena engine bay-nya ini lega, jadi bagian radiator sama intercoolernya bisa maju. So bagian sininya nih rada sedikit kopong, dan yang ini bikin kelihatan engine bay-nya tuh jadi rapih, jadi luas gitu ya. Dan yang unik di mesin ini adalah bagian cover head-nya ini dicat airbrush yang detail banget kayak Ultramilk. Bahkan di bagian belakangnya ini ada colokan buat sedotan, tapi nggak kelihatan karena ketutupan sama firewall. Colokan sedotannya ini bisa buat masukin oli juga, jadi ada fungsinya. Oke deh.
masukin oli tetap dari sini. Gokil sih. Ini airbrush tapi bisa kayak Ultra Milk kayak beneran gitu ya. Dan suatu ide yang out of the box sih. Gue nggak pernah pikiran untuk bikin cover head di 2JZ gue tuh jadi suatu produk, bahkan ini suatu minuman UHT yang emang udah terkenal juga di Indonesia. Top mas, idenya luar biasa. Dan untuk di bagian bawahnya juga dipaduin sama warna biru biar nyambung sama airbrush Ultra Milk-nya. Dan by the way ini menurut gue mesin yang konsepnya paling the best. Cover head Ultra Milk sama si bagian engine bay-nya ini full carbon. So ya gue sekarang tahu jawabannya kenapa ini mobil bisa jadi the king di acara HIN sih. Karena emang modifikasinya seperti yang gue bilang di awal ekstrim. Tapi masih ada satu bagian lagi guys yang belum kita bahas. Ada satu bagian lagi yang belum kita bahas, yaitu undercarriage-nya. Karena katanya warna-warni nih dari kaki-kakinya sampai subframe-nya. So, sekarang langsung aja kita masukin lift. Kita naikin ke atas lift, kita lihat gimana bagian undercarriage-nya. Ya, mobil udah di atas lift dan sekarang langsung aja kita naikin. Bismillah. Penasaran banget sih gua bawahnya tuh warnanya kayak gimana. Karena ada beberapa parts yang dikasih powder coating dan di copper plating. Oke, jadi ternyata warna biru di engine block yang di atas nyambung juga ke bagian bawah. Ini attention to detailnya sih the best karena bagian bawah itu yang bisa lihat cuman gua doang. Karena mobilnya di atas lift baru sekali dan yang lihat gua. Ya baru sekali di garasi drift sih. Mungkin ownernya juga udah pernah lihat tapi kalau di acara kontes pasti orang nggak bakal bisa lihat karena yang di bagian bawah gitu ya. Dan wah gila sih ini di powder coat warna biru dari subframe depan, terus gearboxnya sampai bagian belakang, subframe belakang di powder coating warna biru, dipadukan juga dengan copper plating di bagian kaki-kakinya. Ini udah diganti juga chamber kitnya pakai merek Hard Race dan ada sway bar juga merek Ultra Racing di belakang. Kita lihat belakang. Asli sih ini rapi banget. Sasisnya dicat merah semua dan bagian-bagian kaki-kakinya tuh bersih ya, nggak kotor kayak mobil gua. Subframe belakangnya juga di powder coating biru dan di bagian kaki-kaki belakang sama kayak depan di copper plating. Asli sih ini mewah banget. Sampai si gardannya pun juga di copper plating. Gila sih. So far ini menurut gua undercarriage yang paling detail, dikasih warna. Bener kata Mas Vino. Bawahnya tuh justru malah spesial banget, warna-warni dan ya top lah. Makanya ini mobil pantas banget buat jadi the king sih menurut gua karena ya yang gua bilang di awal modifikasinya ekstrim mulai dari eksterior sampai bahkan ke bawah yang notabene orang nggak bakal lihat. Overall S2000 di belakang gue ini merupakan mobil dengan modifikasi paling niat menurut gue dari semua mobil yang udah pernah gue review. Ini modifikasinya benar-benar lengkap dari eksterior, interior, engine bay-nya karbon dan bagian bawahnya juga dicat semua. Benar-benar niat banget, top banget modifikasinya. Dan sekali lagi thank you so much buat Mas Haikal dan Mas Vino dari Platinum. And congratulations juga udah jadi the king di acara HIN karena menurut gue emang mobilnya keren banget modifikasinya ya. Kalau di acara kemarin nggak ada yang ngalahin modifikasi mobil ini sih. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Buat nextnya kalau kalian mau request gua nge-review mobil apa gitu langsung aja komen di bawah. Sekian, keep driving safe and goodbye.